Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang dia ya. Kita akan cek kondisi dia saat ini setelah tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Nah, kita akan ambil nantinya 3 kartu, tapi kita akan sisihkan dulu di sini. Kita akan coba pakai kartu tarot dulu ya. Nah, buat teman-temanku, tapi ingat ya, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, semoga kamu yang terkoneksi dengan readingan ini bisa bijak dalam menyikapinya ya. Dan semoga nantinya kamu akan bisa menemukan pesan-pesan positif. Dan aku juga berharap ya, buat teman-temanku, dimanapun kau berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita bercerita tentang cinta kamu ya. Kondisi dia sejak tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini mungkin ada case-nya kamu yang punya hubungan dengan seseorang, ada yang mungkin LDR tapi terpisah, atau ada yang lagi berkonflik, atau ada yang mungkin lagi TTM-an ya. Oke, kita akan shuffle kartunya buat teman-temanku. Kita akan cek energi ini dulu, energi kamu ataupun dia ya. Dan ini juga bisa vice versa. Dan ini juga energi banyak orang. Jadi bisa saja resonate, bisa saja tidak dengan kamu semuanya ya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini bukan membaca energi kamu ya. Tidak membaca energi kamu. Baik, kita akan lihat zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Di sini ada Eight of Cups, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ataupun zodiak kamu ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, arti kata ini adalah resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Buat teman-temanku, Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer, Pisces, Scorpio. Di sini ada The Lover, ada Gemini, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Cancer ya, The Chariot, dan ada Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Baik, kita akan coba lihat ceritanya. Kondisi dia seseorang yang sedang tidak berkomunikasi dengan kamu. Kalau aku lihat di sini, dia sebenarnya sudah bisa sih ingin melupakan kamu ya. Dia sebenarnya udah fokus ke masa depan. Nah, jadi seseorang ini ada yang punya hubungan dengan kamu, dan dia merasa kalau hidup tanpa kamu itu aku bisa gitu loh, dan aku bisa mencapai masa depan aku tanpa kamu gitu. Itu anggapan dia. Karena mungkin ada beberapa dari kamu selama ini punya hubungan yang begitu intens, begitu baik-baik saja. Ada cinta di antara kamu dengan dia ya. Saling saling melengkapi. Intinya semua itu kayak dunia milik berdua lah gitu ya. Nah, namun kenapa ini terjadi? Kenapa ini kok bisa dia meninggalkan kamu, atau kamu di sini yang meninggalkan dia ya? Aku melihat pertemuan kamu di awal itu begitu baik-baik saja. Justru kamu dengan dia mungkin saling menguatkan. Kamu dengan dia mungkin saling kayak apa ya? Ya, kita itu soulmate gitu loh. Intinya saat dia punya masalah mungkin kamu selalu ada buat dia. Atau kamu yang punya masalah, dia selalu ada buat kamu gitu loh. Intinya selalu seperti itu. Hubungan itu saling menguatkan. Pertemuan ini mungkin ya ada komitmen, yang punya rencana lah, kita akan menikah lah, kita akan inilah, kita akan bahagia nanti, kita punya masa depan lah gitu ya. Banyak sekali mungkin mimpi-mimpi kamu bersama dia di sini. Oke. Namun aku melihat cinta itu benar-benar seperti ada yang membatasi. Nggak tahu ya ini ya, cinta ini apakah cinta yang salah, cinta yang terlarang ya, atau cinta yang benar-benar tidak akan pernah bisa komitmen. Karena salah satu di antara kamu dengan dia ternyata sudah punya pasangan.
atau ada perbedaan keyakinan yang itu sulit untuk disatukan. Kenapa? Kalau keyakinan itu berbeda, apalagi mungkin yang agamanya fanatik ya, itu terkadang sulit ya untuk berkorban, itu sulit sekali. Apalagi sama-sama fanatik nih, apalagi mungkin dalam agamanya masing-masing itu tidak boleh ya, pernikahan beda agama itu nggak boleh. Nah di situ mungkin sulitnya kamu dengan dia. Arti kata ada yang membatasi. Padahal di sini antara kamu dengan itu begitu sangat saling mencintai, ya. Nah ya mungkin itulah kondisi dia saat ini ya, mungkin setelah terpisah dari kamu itu begitu berharap aku punya masa depan gitu loh. Dan dia berharap suatu saat nanti aku bisa menemukan seseorang seperti kamu. Karena ada cinta di antara kamu dengan dia. Cinta dia mungkin begitu besar ya ke kamu. Oke? Nah inilah yang aku rasakan. Ada the lover ini ada cinta yang tumbuh, tapi cinta itu kayak cinta yang salah gitu loh. Cinta yang tidak seharusnya untuk ya tumbuh di antara kamu dengan dia gitu. Ya. Atau di sini temanya itu kayak apa ya? Ini belum ketemu ya temanya. Ini arti kata tentang cerita kamu awalnya, pertemuan kamu dengan dia. Nanti kita akan coba lihat kondisi dia seperti apa. Nah, di sini ada Ace of Pentacles. Mungkin aja ada ya beberapa dari dia kayak tidak bisa lepas pikirannya dari kamu. Dia seakan-akan kayak mulai apa ya, makin tergila-gila atau gimana gitu ya. Makin ya keadaannya mungkin makin batinnya makin sengsara gitu, tapi dia berusaha untuk fokus kepada pekerjaan. Ya mungkin beberapa dari mereka itu kayak punya bisnis, punya pekerjaan, dan dia lebih memfokuskan itu agar pikiran-pikiran dia bisa terlepas dari kamu gitu, agar dia tidak bisa memikirkan kamu gitu intens benar gitu ya. Kenapa ya? Karena memikirkan kamu itu kayak tersiksa banget gitu loh, batinnya itu kayak tersiksa. Karena ada cinta di antara kamu dengan dia itu. Nah di sini dia mulai kayak menuntun jalannya, dia mulai mengendalikannya. Ya, di Chariot dia mulai tahu nih batasan-batasan yang memang harus dia jalani terhadap kamu. Oh, dia sudah punya pasangan, ya, atau kamu sudah punya pasangan. Nggak seharusnya aku maksakan kehendak aku. Oh, dia keyakinannya berbeda. Nggak mungkin aku memaksakan. Arti kata di sini mungkin dia mencoba untuk mengikhlaskan, karena di sini ada hitam dan putih, ada kuda. Jadi beberapa dari dia ya, mungkin ada case seperti ini antara kamu dengan dia mulai sadar kalau aku bisa mengendalikan semuanya. Makanya di sini dia ingin melupakan kamu, tapi kamu akan selalu ada di hatinya. Begitu ya. Dan di sini lebih ke Three of Pentacles. Mungkin ada ya beberapa dari kamu dengan dia itu punya hubungan pekerjaan atau punya hubungan bisnis gitu. Dan ya intinya kamu dengan dia itu tetap ada ketemu atau apa, cuman komunikasi yang intens itu ya mungkin tidak lagi gitu. Tapi mungkin di sini kamu dengan dia lebih menjadi seorang teman atau rekan kerja. Tapi rasa berusaha untuk kamu buangkan ataupun dia juga untuk membuangnya. Karena nantinya kalau cinta itu tetap ada di dalam hatinya dia ataupun kamu, secara otomatis kamu dengan dia kayak tidak bisa akan membuka hati. Hati kamu akan tertutup, apalagi mungkin kamu di sini yang single, akan sulit menerima seseorang. Ya. Ini yang aku rasakan tentang energi mungkin hubungan kamu dengan dia. Ya, kita akan coba lihat di sini. Apakah yang terbaca? Ini nanti ya untuk isi hati dia. Nah, kita akan lihat selanjutnya seperti apa. Arti kata di bottom of the deck ini, dia benar-benar kayak, aku harus nih melupakan kamu, aku harus meninggalkan hubungan ini gitu loh. Bisa saja ini kamu ya, ataupun dia. Karena bisa saja mungkin dia yang punya hubungan lain, atau dia sudah punya pasangan, dan kamu tidak ingin mengganggu hubungan mereka. Atau mungkin dia yang benar-benar dia melihat kamu itu punya pasangan. Dia tidak ingin mengganggu hubungan kamu dengan pasangan kamu. Sehingga dia melepaskan semua komunikasi dengan kamu. Jadi terkesan dia itu kayak menjauh, atau terkesan dia kayak membenci, padahal sebenarnya dalam hatinya itu kayak dia pengen dekat sama kamu gitu loh. Makanya di sini mungkin kita harus menjalin satu hubungan, mungkin hubungan pekerjaan nih gitu ya. Oke. Jadi itulah mungkin kondisi dia saat
tidak berkomunikasi dengan kamu. Ya, kita akan coba lihat seperti apa lagi di sini energi kamu dengan dia yang terbaca. Dia hanya fokus kepada pekerjaan. Karena apa? Ya mungkin bisa saja dia itu sudah punya pasangan dan dia lebih fokus saja. Mulai saat ini dia mulai fokus kepada pekerjaan ataupun untuk apa ya? Untuk membahagiakan keluarganya. Mungkin ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Nah, di sini ada adjustment. Your love life is changing to a bigger level of commitment. Nah, mungkin ya, aku merasakan beberapa dari dia. Kalau di sini ada kondisi kita bukan lihat the lovernya. Jika ini pertemuan antara kamu dengan dia, tapi tidak ada batasan, tidak ada yang membatasi. Mungkin kamu dengan dia sama-sama single ya. Arti kata mungkin itu akan terjadi adjustment, perubahan hubungan kamu dengan dia ya mungkin akan menikah, akan berkomitmen. Akan ada level yang lebih tinggi lagi. Ya, berlanjut ke level komitmen. Tapi kalau tidak ada the lover, atau bisa saja nih beberapa dari kamu ataupun dia, aku tidak bisa hidup tanpa kamu nih. Dan aku pengen hidup bersama kamu. Dan dia tidak bisa melepaskan pasangannya. Nah, itu yang ribetnya gitu loh. Sementara kita, kalau misalnya ini di posisi kamu yang tidak punya pasangan, dia yang punya pasangan, pasti dong kita ingin kejelasan ya. Tapi ada juga ya beberapa dari kamu ataupun dia kayak menerima. Ya mungkin ada sampai nikah siri atau gimana gitu ya. Karena cinta ini tidak bisa lepas, begitu. Ya, di sini ada adjustment. Oke. Aku benar-benar kayak merasakan ya. Di sini seperti godaan ya, Flir. Seperti godaan. Intinya cinta itu begitu membara ya. Cinta itu begitu kuat. Hasrat itu begitu kuat ya. Padahal kamu dengan dia berusaha untuk melepaskan, tapi tetap aja nggak bisa. Di sini pay attention to the red flag. Ada sebuah tanda-tanda di mana kamu dengan dia itu tidak bisa dipisahkan. Ya mungkin saat dia menjauh dari kamu atau mungkin saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia begitu menderita. Dia begitu tersiksa batinnya walaupun dia punya pasangan ya. Tapi dia tidak bisa jauh dari kamu. Dia begitu tersiksa di sini. Ya, dia merasakan love yourself first. Ya mungkin kamulah satu-satunya orang yang bisa membuat dia kayak mencintai dengan tulus, tapi ya entah kenapa komitmen itu tidak akan pernah terjadi gitu loh. Walaupun ada komitmen, mungkin kamu akan menjadi yang kedua atau dia akan menjadi yang kedua gitu. Oke? Nah, tapi ingat ya buat teman-temanku yang sudah menikah, jika kamu kepoin pasangan kamu di sini, kalau hubungan kamu baik-baik saja, arti kata ini bukan energi untuk kamu. Ya, intinya ini ya artinya sesuatu energi ya, dan energi itu juga bisa berubah-berubah. Jadi tidak bisa dipastikan. Terkadang kan ada yang komentar, ini kayak apa ya? Ini kayak menjerumuskan atau gimana ya? Jangan-jangan ya kamu jangan percaya 100% bahwasanya ini terjadi pada kamu jika kamu hubungan kamu baik-baik saja sebelum ada bukti. Nah ini kan ada bukti nih, mungkin ada beberapa dari kamu ataupun dia kayak sudah terbukti nih bahwasanya dia sudah punya pasangan gitu. Nah itu boleh kamu jelaskan hubungan kamu dengan pasangan kamu ya. Ini ada terjadi 3 energi ya di sini akhirnya. Oke. Kita akan coba lihat isi hati dia terdalamnya dia seperti apa. Intinya saat dia mungkin apa ya, jadi kalau aku lihat temanya ini, dia saat ini ya, dia tidak bisa jauh dari kamu, dia tidak bisa lepas dari kamu ya, dia tetap selalu mikirkan kamu ya. Jadi dia saat ini, saat tidak berkomunikasi dengan kamu, dia merasa tersiksa ya. Oke, kita akan coba lihat apa isi hati dia, isi hati terdalamnya dia ya. I wish things could be different. Ya. We both know I'm not the one for you. Wow. Kita akan coba lihat. I wish things could be different. I knew exactly what I was doing. Dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu loh. I lost myself for a little while. Nah, ini kayak
benar-benar dia tidak bisa melupakan kamu, dia tidak bisa jauh dari kamu. Jadi kondisi dia saat ini, intinya ya dia benar-benar sulit hidupnya tanpa kamu gitu ya. Nah kalau di sini aku lihat ya, we both know I'm not the one for you. Kita berdua tahu ya, aku bukan orang yang tepat untukmu. Nah mungkin ada beberapa dari kamu ataupun dia merasa kayak sudah sadar nih kalau kita berdua itu ya the lover, tidak bisa bersatu, tapi ya mungkin kita punya apa ya, kayak punya cinta yang begitu kuat, punya hasrat yang begitu kuat yang tidak bisa kita saling lepaskan ya. Ini yang mungkin dia pikirkan ya, yang ada di dalam hatinya dia, dan dia merasa kayak apa ya, I lost myself for a little while. Dia merasa kehilangan sesuatu dalam dirinya dia gitu. Nah memang saat dia terpisah dari kamu, atau mungkin saat dia menjauh dari kamu, dia merasa kehilangan dirinya dia sendiri gitu loh, seolah ada yang hilang dari jiwanya, yaitu kamu gitu. Dan sini I know exactly what I was doing. Aku tahu benar apa yang akan aku lakukan gitu loh. Ya mungkin dia tidak bisa jauh dari kamu, dia tetap bersama kamu ya. How is things called be different. Aku berharap mungkin perbedaan kita ini akan menjadi sesuatu yang ya mungkin yang berbeda juga gitu. Jadi dia memang benar-benar kayak berharap kalau kita itu selalu bisa bersama. Ya, jadi buat teman-temanku, ya jika ini adalah energi kamu, ya semoga aja kamu akan menemukan solusinya. Dan semua itu tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menjalankan. Jika benar-benar harus dilupakan, lupakanlah. Hilangkan cinta yang mungkin tidak bisa bersatu ini. Karena nantinya jika kamu yang single, dan kamu juga yang akan merasa hidup kamu kayak apa ya, kamu sendiri yang menghancurkannya. Sementara kita kan butuh kebahagiaan yang intens, yang jangka panjang gitu ya. Tapi kalau ini kan kita nggak tahunya ya, jangka panjang atau jangka pendek gitu. Kenapa? Karena dia seseorang yang mungkin punya pasangan begitu ya. Oke. Nah, aku melihat benar di sini. Ini dia kalau aku lihat. Nah, ini benar-benar kayak apa ya? Inilah tema kita. Ya, suatu ya kondisi dia saat tidak berkomunikasi dengan kamu, ataupun kondisi dia saat ini ternyata dia tidak bisa jauh dari kamu, dia tidak bisa lepas dari kamu ya. Oke. Nah, jadi buat teman-temanku, ya jika kamu punya case seperti ini, ya hanya kamulah yang tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Oke. Nah, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku semua. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Sampai ketemu lagi, dadah.